Selamat pagi peserta didik kelas 7A dan B. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pagi ini Suster akan membawakan materi tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Adapun konsep atau peta konsep yang akan kita lihat bersama yakni tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang harus dipelajari adalah sistem 5 kingdom terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah terdiri dari dunia atau kingdom, divisi atau filum, kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, genus atau spesies, dan binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Adapun keanekaragaman makhluk hidup, yaitu makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Kedua perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi, dan yang ketiga, klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Bagaimana kita dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup? Adapun ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup dan benda tak hidup atau buatan. Benda tak hidup atau benda tak hidup alamiah dan benda tak hidup buatan. Nah, benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya tanah, batu, pasir, dan logam. Sedangkan benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya berupa meja, kursi, mobil, dan robot. Nah, ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari yang pertama bergerak, kedua peka terhadap rangsang, ketiga bernapas, 4 beradaptasi, 5 memerlukan makan, 6 mengeluarkan zat sisa, 7 berkembang biak, 8 tumbuh dan berkembang, 9 memiliki bahan genetik. Mari kita lihat ulasan berikut ini. Yang pertama bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat gerak. Alat gerak berupa kaki untuk berlari, sayap untuk terbang, sirip untuk berenang. Sebaliknya, pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh, gerak tumbuhan adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya. Akar bergerak ke bawah menembus tanah dan daun putri malu akan mengatup ketika disentuh. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain.
Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa sat. Yang ketiga, bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernapas dengan paru-paru. Misalnya, kucing, ayam, burung, sapi, kambing. Hewan air bernapas dengan insang, misalnya ikan gurami, ikan tuna, ikan hiu. Ada pula hewan air yang bernapas dengan paru-paru, misalnya penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung, yang merupakan kelompok hewan mamalia air. Yang keempat, beradaptasi. Pernahkah anak-anak memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulungkan badannya, bukan? Apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada hari panas? Unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di pundaknya. Kaktus memiliki berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim panas untuk mengurangi penguapan. Nah, semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kelima, memerlukan makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau dapat menyusun makanan sendiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Yang ketujuh, berkembang biak. Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin atau seksual generatif dan tak kawin atau aseksual vegetatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dengan sel sperma. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Nah, manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Reproduksi secara vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan. Contohnya adalah pisang, step. Contohnya pohon mangga, umbi. Contohnya pohon singkong. Yang 8, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga besar. Bayi yang kecil waktu lahir akan tumbuh remaja
dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Jadi tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula atau irreversible. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Untuk tumbuh makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Dari makananlah makhluk hidup mendapatkan energi dan zat penyusun tubuh. Yang berikut, benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Nah, ciri-ciri benda tak hidup berlawanan dengan ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda tak hidup diantaranya tidak dapat bergerak kecuali ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena didorong atau dilempar. Tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan ekskresi. Tidak memerlukan reproduksi. Benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Jadi benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapat rangsang dari luar. Peserta didik yang saya kasihi, demikian ulasan materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk selanjutnya, tugas akan disiarkan lewat WA Group. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita sekalian.